Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham wal malaikatil muqarrabin. Isbirliana, and apa kabarnya hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan yang baik ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai HAM dan pandangan Islam. Banyak kita temui bahwasanya para muda-mudi atau orang-orang di zaman ini tidak hanya di zaman ini saja, tetapi bisa kita temukan di zaman manapun, bahasanya orang mengatakan Islam itu membatasi. Islam itu membatasi kita dalam memenuhi HAM. Padahal meskipun HAM memiliki freedom atau dalam HAM adanya suatu kebebasan, berhubungan dengan suatu kebebasan, tapi semuanya pasti ada batasannya. Pun kita sudah mempelajarinya dalam pelajaran PKN tentang bahwasanya HAM itu tidak dapat 100% terpenuhi. Betul atau tidak? HAM tidak bisa 100% terpenuhi karena apa? Karena ketika HAM itu terpenuhi 100%, maka ia akan mengganggu hak asasi orang lain juga. Islam sangat menghormati HAM, seperti halnya dalam Quran surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam keadaan yang paling sempurna dibanding makhluk lainnya. Ayat ini menunjukkan penghormatan Allah terhadap makhluk ciptaannya yang bernama manusia. Pastinya sudah dikatakan An-Nas, laqad khalaqnal insan. Salah satu bentuk tanggung jawab manusia dalam memuliakan dirinya adalah dengan melindungi nyawa dan raganya. Maksudnya dari situ dalam HAM, hak untuk hidup. Hak untuk hidup. Hak untuk hidup. Hak untuk hidup, lalu bagaimana sih hidup itu? Apakah kita dapat semena-mena dengan hidup kita sendiri? Dengan mengatakan, ini hidup saya, terserah saya mau melakukan apapun. Saya mau berbuat jahat, itu terserah saya mau berbuat baik, itu terserah saya. Tetapi sebaik-baiknya ialah berbuat baik kepada sesama. Kenapa seperti itu? Karena apabila kita berbuat buruk, kita menelantarkan diri kita sendiri, kita tidak peduli dengan diri kita sendiri, dengan misalnya melakukan kebiasaan buruk. Contoh saja dalam kehidupan sehari-hari, kita tidur seenaknya, kita makan seenaknya, kita berpakaian seenaknya. Apakah itu baik? Bukankah kita justru menyalahkan hak kita, atau justru mengurangi hak kita? Bukankah itu melanggar hak tubuh kita untuk diperlakukan dengan baik, seperti halnya kita telah diciptakan dengan sangat baik oleh Sang Pencipta? Oke, selanjutnya kasus HAM dalam Islam, atau sebuah pernyataan bahwasanya Islam dan Allah itu menjunjung tinggi HAM, seperti halnya pada peristiwa Qabil dan Habil. Bagaimana Allah menanggapi peristiwa Qabil dan Habil, di mana antara saudara melakukan pembunuhan. Pun selain saudara pun tidak boleh adanya pembunuhan, saling membunuh. Seperti halnya dalam Quran surah Al-Maidah ayat 32 yang berbunyi,
Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah ia memelihara kehidupan manusia semua. Dalam tafsir humanitas dari Cendekiawan Nurholis Majid dikatakan bahwa membunuh satu nyawa sama dengan membunuh manusia sejagat, dan menghidupi satu nyawa sama dengan menghidupi manusia sejagat. Berarti kita tidak boleh melanggar hak asasi orang lain. Haknya untuk hidup kita tidak boleh untuk membunuhnya. Seperti padahal banyak kasus yang dikatakan tentang terorisme Islam yang mana mereka melakukan pengeboman sebagai bentuk jihad. Di sini dapat kita temui bahwa itu adalah ajaran yang salah. Bukan Islam yang salah, akan tetapi orang yang melakukannya. Karena Islam telah mengajarkan suatu kebenaran, akan tetapi muslimnya belum, atau yang menganut agama Islam belum semuanya melakukan sesuai ajaran kebenaran. Dari apa yang telah saya sampaikan sebelumnya, kita dapat melihat contoh-contoh bahwasanya Islam memperhatikan HAM atau hak asasi manusia, bukannya mengekang tetapi menunjukkan yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.